Halo sob, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan gue sob ya, Pok MC Tune sob ya. Nah kali ini sob ya, gue akan berbagi lagi sob ya tutorial tentang set-top box TV digital begitu sob ya. Nah ini gue dapat ini sob ya, dapat sebuah set-top box ya dari member gitu sob ya, dari nasabah ataupun dari teman gue ini sob ya yang pernah gua pasang pada sebelumnya. Ini set-top box-nya karenanya mati sob ya, tadi pagi dianterin sob ya. Nah begitu gua masih molor sob ya, belum bangun gitu. Nah ini sob ya, jadi ini set-top box itu mati. Nah di sini bagaimana cara mengatasinya ya set-top box yang mati seperti ini gitu sob ya. Ini beliau ini nggak menyertakan ini sob ya, remote-nya nggak dibawa sob ya. Jadi ini nih HDTV ya, HDTV ataupun set-top box DTV yang pada video sebelumnya unboxingnya dan cara pemasangannya udah gua bikinin videonya semuanya begitu sob ya, tinggal ditonton aja di playlist ya begitu. Nah oke, langsung aja ya, kita di sini colokan, kita tes dulu ya di sini apakah benar ini mati set-top boxnya ya. Jos seperti ini, dapat dulu ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan gitu. Dan ini colokannya hidup sob ya. Coba kalau kita tes sama yang ini ya, yang normal sini, oh maka on ya, hidup ya. Oh, jadi nggak bermasalah ini. Kita pindahkan coba yang colokan yang ini, yang satunya yang bekas ini yang mati tuh on ya, nggak ada masalah berarti untuk. Nah selanjutnya sob ya, kalau gua sih biasanya ya tahap yang pertama untuk pengetesan set-top box yang mati seperti ini nih ya, biasanya menggunakan dulu casan HP ya ke bagian USB ini untuk mengetes apakah ini masih bisa diperbaiki atau tidak gitu sob. Ada set-top box yang udah parah ya, yang udah parah yang tidak bisa diperbaiki, seperti kena petir tuh, IC-nya kan susah tuh kalau untuk diganti ya, kita harus punya peralatan yang lengkap. Nah seperti itu sob ya. Kalau untuk seperti ini sih yang ringan-ringan aja mungkin masih bisa diperbaiki. Untuk tahap yang pertama biasanya kita mengetes pakai HP ya, seperti pada video teman-teman kita juga ya, banyak yang mengetes pakai HP. Nah seperti ini ya, ini gua dapet, dan ini gua akan coba tes dengan HP Vivo seperti ini. Coba sepertinya kita colokkan ke listrik, dan selanjutnya kita harus membuat ini dulu sob. Nah kita harus membuat dulu jack USB to USB ini ya. Jadi kita potong ya casan HP itu ya untuk USB ataupun Type C modelnya, dan ini udah gua bikin tuh ya, ini khusus untuk mengetes set-top box yang mati. Jadi USB to USB, jangan kebalik ya sob ya. Jadi untuk cara pembuatannya ini mudah sob ya, langsung aja di sini kita tes ya. Ini kita langsung colokan ya ke sini nih, ke casan HP, dan kita akan menggunakan jalur USB ya di sini. Cos seperti ini. Wah hidup sob ya. Jadi ini hidup melalui jalur USB, tapi gua nggak rekomendasikan sob ya jika kalian semua bisa mengetes ya set-top box ini dalam keadaan hidup dengan melalui jalur USB begitu ya. Ini kurang rekomendasi ya sob ya. Jadi ini kan USB ini adalah untuk out yang keluar itu ya, untuk membuka file video watt yang dibutuhkan itu ya. Nah di sini ini kan jalur USB, bukan jalur untuk input arus ini ya, arus DC ini gitu. Jadi walaupun memang bisa digunakan, ini kurang rekomendasi dan ini tidak menjadi ini sob ya. Kita harus menggunakan seperti itu. Ini dayanya itu berkurang begitu sob. Jadi kalau menurut gua itu kurang normal lah gitu ya, nggak normal kalau kita menggunakan jalur seperti ini. Nah ini nih khusus untuk ini aja sob ya. Kalau menurut gua itu ya untuk pengetesan saja. Nah ini urutannya di nomor 25 nih sob, dikarenakan remote yang nggak dibawa itu sob ya. Nah jadi ini kita mengetesnya seperti ini, dan nanti kita coba aja dipasang di TV ya sob ya. Ini positif udah hidup sob ya. Nah selanjutnya jika kalian semua sob ya nggak ada, ibaratnya nih nggak ada casan HP ya, atau dalam keadaan mati lampu baterai sob ya. Nah dalam keadaan mati lampu ini kita bisa menggunakan dengan menggunakan USB. Nah sorry sob, kita bisa menggunakan dengan power bank. Nah seperti ini sob ya. Jika kita punya power bank dalam keadaan posisi mati lampu seandainya, ini kita langsung aja masukin ke sini. Sama aja nih sob ya, kalau posisinya ini hidup pasti hidup. Kita colokan ke sini ya, sama aja power bank juga kan 5 volt gitu ya. Nah seperti ini tuh, maka ini akan hidup sob ya dengan menggunakan power bank juga jika keadaan posisinya mati lampu begitu sob. Asalkan sudah membuat ini ya, seperti kabel USB ini, USB to USB. Nah seperti ini tuh, mati sob ya. Oke. Nah itu ya cara yang pertama biasanya gua menggunakan itu. Nah
Selanjutnya ada cara yang keduanya adalah ini sob. Kita itu harus membuka ini ya, dan nanti ini ya casan HP ini ya. Ini kan masih berfungsi sob ya. Ini sayang nih kalau gua ya, ini untuk HP Vivo ori ini sob ya. Tuh, gak mungkin lah gua mau dedel ya untuk dipasang di set-top box ini. Jadi di sini gua itu akan menggunakan sebuah ini. Di sini gua akan menggunakan sebuah charger HP bekas. Nah, ini sob ya, gua dapat dari Rongsok loh. Nah, seperti ini ya. Temen gua kebetulan tukang rongsok sob ya. Ada yang tukang rongsok juga. Jadi ini gua bilang kumpulin ya coy, kalau nemu bekas charging HP seperti ini, charger HP gua beli 1000-an itu. Ini kan kalau ditimbang nggak ada sekilo ini sob ya. Kalau sekilo cuma 2500 kan, dia cuma ngambil ininya aja ya, plastiknya doang. Nah, ini dibeli 1000-an aja udah seneng banget dia itu sob ya. Nah, seperti itu sob ya. Jadi ini nih bisa kita pergunakan yaitu dengan catatan nanti kita tes satu-satu ini, dan gua belinya ini borongan sob ya, mau mati mau hidup pokoknya 1000. Nah, ini banyak banget sob ya, nih gua tumpahin. Ini ada berapa ini? Tadi gua ambil aja, ini orangnya nggak ada nih sob ya. Nah, ini nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sob ya. Jadi 9 buah nih. Tuh. Nih 9 ini ya. 9 charger itu, 9 charger sob ya. Jadi banyak banget nih. Nah, ini sob ya, ini untuk stok persiapan, dan juga ini bisa kita gunakan jika kita dalam keadaan darurat nggak punya casan HP. Jika yang masih normal, ini biasanya masih ada yang normal sob ya, kebuang sama orang itu kan, dipungut sama tukang rongsok tuh. Ini produk dari ini viral gitu sob ya. Nah, ini dari Xiaomi, ini ada tuh, ini dari Samsung gitu sob ya gitu. Oke sob, jadi tahap yang selanjutnya adalah sob ya, nanti kita akan pasangkan ya sob ya charger HP ini di set-top box ini di dalam sob ya. Jadi posisinya nanti kita itu tidak akan menggunakan USB, kan kurang ini sob ya, kurang enak lah dilihatnya sob ya. Jadi tetap kita menggunakan jalur inputnya itu menggunakan listrik seperti ini ya. Cuman di dalamnya itu udah kita rakit atau udah kita pasang charger HP gitu sob. Nah, ini lebih cantik lah nanti tampilan. Jadi seakan-akan set-top box ini memang tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami kerusakan pada sebelumnya. Ini sama beliau ini udah dibuka sob ya, nih segelnya udah di pinggir nih. Wah, itu paling males kalau servis-servis itu, kalau sama orang itu ataupun sama orang lain, kalau udah nggak sanggup diserahin ke kita, itu paling males gua itu saja ngelanjutinnya gitu ya. Nah, ini beliau itu nggak sanggup, mungkin ya nggak bisa hidup atau nggak tahu caranya. Nah, caranya nih simpel banget seperti ini gitu sob ya. Oke sob, kita harus mempunyai ini juga sob ya. Kita harus mempunyai sebuah power meter. Nah, gua ini beli power meter digital sob ya, murah. Gua ini beli sekitar 80 ribuan ya di toko offline gitu. Untuk cara pengetesannya nanti kita di sini kita tes satu-satu ya wattnya ini. Nah, seperti ini. Untuk mengetes apakah masih bisa dipergunakan apa enggak gitu. Caranya seperti ini sob ya. Jadi kita caranya, nah, menggunakan seperti ini, kita langsung aja ke bagian ini, kan ada tanda panah nih ya di sininya ya, jalur ininya. Langsung kita putar seperti ini sob ya, nih ke bagian 20 volt. Nah, karena kan casan HP ini 5 volt, saya nggak mungkin kita taruh di 2 volt. Jadi 20 volt ya maksimal, seperti jangan di 200 volt kegedean. Oh ya, jadi di sini adanya ya di 20 volt, di sini ya di bagian DC. Oke, kalau sudah ini power meternya sudah kita hidupin, dan selanjutnya di sini kita akan tes ini satu dulu ya, ini apakah ini masih hidup apa enggak ini. Jadi kalaupun ini mati masih bisa diperbaiki sob ya, apakah kita mengganti elko di dalamnya gitu ya, ini nih. Jadi nggak mati total sob ya nih. Wow, ini sob, elko-nya jadi udah rontok nih sob ya tuh. Wah. Oh ya, elko-nya udah rontok ini. Ini tuh. Cabut. Dan kemungkinan kalau elko-nya kita ganti ini masih bisa diperbaiki sob ya tuh. Jadi ini udah nggak bisa digunakan sob ya, kita taruh aja. Konslet juga ini tadi ya, kita taruh. Dan selanjutnya kita akan tes yang ini ya. Ini kayaknya juga udah karatan ini. Kita tes aja semua ini ya. Masih hidup apa enggak ini? Nah, ini masih hidup ya, indikatornya itu masih hidup tuh. Lampunya masih nyala ya. Apakah ada 5 volt? Nah, ini ada sob ya tuh 5,24 volt. Ini bisa dipergunakan sob ya tuh ya. Jadi ini ada 5,24 volt tuh. Nah, ini ya. Jadi seperti ini berarti bisa digunakan. Oke sob, kita akan pergunakan ini ya. Nah, kita akan pergunakan charger HP ini aja ya nih, buat nanti dipasangkan di set-top box itu. Gitu sob ya. Jadi di sini kita bongkar aja ya untuk ini.
kita bongkar aja ini. Untuk kering apa? Kering. Ini apa? Kita bongkar ini apa? Nah, bongkar air lah. Oke. Kita jangan masukin lagi. Bisa aja. Kalau masih bagus ya kering. Dan ini sob ya, nah ini sob ya, jadi udah seperti ini. Kalau ini listrik, ini nggak ada min plusnya sob ya, kalau listrik seperti ini nih. Nanti kita solderin aja ini ya ke sini. Oke sob ya, ini udah terbuka dan selanjutnya kita akan coba langsung aja membuka set-top box sob ya. Oke sob, jadi casan HP ini ya melalui USB ini tidak menjadi patokan sob ya gitu. Jadi kita bongkar dulu dan kita lihat dulu dalamannya. Apakah di dalam set-top box ini elko-elkonya ataupun dari power supply-nya ini yang mati dan bagaimana sob ya. Jadi ini jalan ini nih ya seperti ini hanya singkat saja, tapi kalau masih ada yang lebih mudah ya untuk mengatasinya, kita akan cek dulu dalaman mesin dari set-top box ini begitu sob ya. Nah, jadi di sini sob ya, lihat tuh. Ini terdapat ya sob ya tuh, ini terdapat sebuah elko yang udah melembung tuh ya di dalamnya nih tuh. Jadi ini udah kembung. Kalau yang normal kan seperti ini, dan ini nanti kita bongkar aja ini ya, kita buka ini elkonya ini ya, kita buka aja dalaman ininya ya. Jadi nggak jadi ya sob ya dipasang ini ya casan HP ini, charger HP. Dan nanti kalau ini nggak bisa ya, udah diganti elko masih tetap mati, berarti kita langsung aja pasangkan ini ya casan HP-nya. Tapi kalau elko ini udah kita ganti bisa, nggak perlu kita menggunakan charger HP ya sob ya. Nah ini udah ketahuan ini belum. Kalau gua yakin ini sih ya, karena kembung benar. Ini penyebabnya sob ya itu karena ini mungkin gak pernah dimatikan ini set-top box ini non-stop. Oh, sampai melembung kayak gini ya elkonya, kepanasan ya sob ya. Jadi ini kepanasan ya elkonya ini sampai kembung. Oke, ini kita cabut aja ini. Ya. Nah. Oke, ini sob ya, tuh seperti ini. Dan ini adalah yang cembungnya ini ya, elkonya itu 16 volt nih sob ya, 1000 UF nih ya, 16 volt 1000 UF. Tuh seperti ini. Kita bongkar. Oke sob, ini sudah selesai ya untuk pembongkarannya tuh. Jadi di sini ada tandanya ya, min plusnya tuh. Ini ada tanda min plusnya ya, yang min ini yang putih dan ini yang plus. Nah ini sob ya, jadi gua dapat ini. Oke sob, pemasangannya udah selesai ya, ini elkonya. Jadi gua ganti 16 volt 680 UF. Aturan 1000 UF ya, dikarenakan gua nggak punya, udah pakai ini aja lah, nggak apa-apa ya. Kita tes apakah bisa hidup apa enggak ya. Dan langsung di sini gua akan tes, gua colokin dulu ini aja ya. Seperti ini. Jadi kita sana ada. Oke, langsung aja kita tes ya sob ya, apakah bisa hidup apa enggak ini ya set-top box ini. Setelah kita perbaiki, elkonya ternyata yang melentus. Bismillahirrahmanirrahim, kita colokin ya ke sini. Kita akan colokan langsung ke listrik dan hidup sob ya, tuh berhasil ya. Oke, jadi kita nggak jadi menggunakan ini ya charger HP ini. Nah gitu ya, jadi ini masih bisa jadi ringan ininya ya, kerusakan itu ringan, hanya elkonya aja yang kembung gitu. Jadi karena kan ini mungkin terlalu non-stop, tidak dimatikan sob ya gitu ya, non-stop jadi panas sehingga elkonya ini yang kena sob ya. Ini udah kuat. Oke, langsung aja kita rapikan ya, dan kita nanti
coba pasang, kita akan coba pasang ya di TV nanti. Kita langsung tes. Walaupun ini remote-nya nggak ada, nanti kita pakai tombol-tombol aja ya. Sini gua akan pasang dulu ya, gua akan rapikan lagi semuanya. Nah, ini sob ya, jadi udah jadi, ini udah rapi ya. Setelah di sini gua akan coba kita pasangkan ya di TV ya, sob ya. Oke sob, langsung aja ya. Di sini gua akan colokan ini untuk yang kuning ke kuning, yang putih ke putih, dan merah ke merah. Terus antenanya gua colokin juga ini. Kita pasang ya. Apakah ada pengaruhnya nanti ya di saluran ini? Ini remote-nya nggak dibawain sob ya, di tempatnya nanti kita pasangin di tempatnya juga ini ya. Langsung buat colokin seperti ini dan hidup ya sob ya, tuh booting ya untuk set-top box HD TV ini. Sini gua akan hidupin TV-nya. Balon. Nah, Tolong ambil. ya tampil sob ya. Oke. Ini tampil sob. Nah ini sob ya, jadi udah tampil ini ya. Betul mereka bisa akses sampai tadi malam. Karena perhitungan suara manual juga selesai tanggal 20. Jadi ini udah tampil sob ya, walaupun ini nggak pakai remote nih, semuanya udah normal ya tuh. Udah hidup lagi seperti semula. Dan itu cara sob ya, jadi cara mengatasi set-top box mati total itu sob ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan USB tadi itu sih ya, dengan menggunakan charger HP, dan juga kalau sedang mati lampu kita bisa menggunakan power bank. Terus sob ya, kalau itu udah bisa hidup sob ya, kita bongkar dulu sob ya, itu belum finish. Kita periksa dulu dalamannya, siapa tahu elko-nya, terus yang lainnya juga begitu sob ya. Nah ini kebetulan ini elko-nya yang rusak sob ya, yang kembung karena terlalu mungkin power seal ini ya, non-stop tidak dimati-matikan ini set-top box ini hingga kembung elko-nya. Nah jadi penggantian untuk charger HP itu ya sob ya, itu adalah alternatif yang lainnya gitu ya. Di sini gua hanya mengganti elko saja biar lebih ringan begitu sob ya. Jadi ini nggak fatal matinya gitu sob ya, ataupun kerusakannya itu nggak fatal gitu sob ya. Cukup dengan mengganti elko-nya saja. Begini sob ya jadinya tuh. Ini gua mau akan balikin sob ya ke orangnya begitu sob ya. Oke sob, sekian aja videonya sob ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat gitu sob ya, menambah wawasan kita bersama begitu sob ya. Oke sob, selamat jumpa lagi ya di video gua selanjutnya sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.